mahasiswa Universitas Khairun Teknik Informatika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Komputer telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bermain. Komputer juga telah menjadi bagian penting dari bagian bidang industri seperti bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan komputer di masa depan akan semakin pesat. Komputer akan menjadi lebih powerful, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Komputer juga akan semakin pintar dan dapat melakukan berbagai tugas yang saat ini masih dilakukan oleh manusia. Komputer akan menjadi alat yang sangat penting untuk membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materinya. Let's go. Sejarah perkembangan komputer yaitu ada dua. Yang pertama era komputer mekanik abad ke-17 sampai abad ke-19. Pada tahun 1613 istilah komputer pertama kali digunakan untuk menyebut orang yang melakukan perhitungan matematis. Dan pada tahun 1642 Blaise Pascal menciptakan Pascaline, mesin hitung pertama yang menggunakan roda gigi. Selanjutnya pada tahun 1837 Charles Babbage merancang Analytical Engine, cikal bakal komputer modern yang memiliki unit pemrosesan memori dan program yang dapat diubah. Selanjutnya, sejarah komputer berdasarkan teknologi. Sejarah komputer berdasarkan teknologi dapat dibagi menjadi 5 generasi. Komputer generasi pertama, komputer tabung vakum 1940 sampai 1959, diciptakan oleh Konrad Zuse, Alan Turing, dan John van Neumann. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara vacuum tubes sebagai komponen dasar. Tabung hampa udara adalah komponen elektronik yang terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat elektron yang bergerak dari katoda ke anoda. Komputer generasi pertama berukuran besar, berat, dan mahal. Komputer generasi ini hanya mampu menjalankan satu program pada satu waktu dan diprogram menggunakan bahasa mesin. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator, and Computer. Selanjutnya komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Komputer tabung transistor. 3 ilmuwan fisikawan dari Amerika Serikat, Hauser Brattain, John Barger, dan William Bradford Shockley, menemukan transistor yang menjadi elemen utama dalam komputer generasi kedua. Transistor menggantikan tabung vakum. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai komponen dasar. Transistor adalah komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Komputer generasi kedua lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibandingkan komputer generasi pertama. Contohnya komputer generasi kedua yaitu IBM 7090 dan CDC 6600. Selanjutnya komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Komputer IC, Integrated Circuit. Jack Kilby dan Robert Noyce adalah pelopor dalam pengembangan IC. Sirkuit terpadu Integrated Circuits atau IC menggantikan transistor, memungkinkan komputer lebih kecil dengan kemampuan pemrosesan lebih cepat dan lebih efisien. Komputer mulai mendukung multitasking dan penggunaan sistem operasi. Komputer generasi ketiga menggunakan Integrated Circuit atau IC sebagai komponen dasar. IC adalah komponen elektronik yang terdiri dari banyak transistor yang disatukan dalam sebuah chip. Komputer generasi ketiga lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah dibandingkan dengan komputer generasi kedua. Contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM 360 dan Dell PDP-8. Selanjutnya komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang. Komputer microprocessor. Komputer generasi keempat atau komputer dengan menggunakan microprocessor. Pada awalnya komputer generasi ini dibuat oleh IBM di tahun 1971. Tetapi di tahun 1984 Apple mulai merilis Macintosh.
Komputer generasi keempat ini merupakan komputer yang sudah banyak digunakan oleh banyak orang saat ini. Bahkan, komputer ini sudah menggunakan chip sebagai memori dari komputer. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar. Mikroprosesor adalah sebuah chip yang berisi CPU, Central Processing Unit, dan memori. Komputer generasi keempat lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah dibandingkan dengan komputer generasi ketiga. Contohnya, komputer generasi keempat yaitu Apple II dan IBM PC. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima. Sekarang sampai masa depan. Komputer AI. Komputer generasi kelima adalah komputer yang memiliki kecerdasan buatan. Maka dari itu, komputer generasi kelima dikenal sebagai komputer AI. Teknologi AI ini bisa dibilang sangat canggih karena bisa mengelola bahasa sehari-hari, menyesuaikan keadaan kita, dan dapat memahami suatu lingkungan. Komputer generasi kelima menggunakan Artificial Intelligence atau AI dan quantum computing sebagai komponen dasar. AI adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Quantum computing adalah teknologi komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Komputer generasi kelima masih dalam tahap pengembangan, tetapi diharapkan dapat menjadi lebih powerful, lebih cepat, lebih hemat energi dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.